Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di hari ke-289, Senin 14 Oktober tahun 2024. Bacaan firman Tuhan untuk Mezbah Penyembahan Keluarga hari ini dipilihkan dari surat 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berilah kami telinga dan hati seorang hamba yang rindu mendengar dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Tema untuk Mezbah Penyembahan Keluarga hari ini adalah kekuatan ilahi sebagai pengikat perbedaan. Seorang anak gadis kecil yang merantau ke Papua kehilangan hubungan dengan keluarga kandungnya di kampung halaman. Karena alasan tertentu ia dilupakan, tidak dicari, bahkan seolah-olah tidak diharapkan. Di rantau ia berkenalan dengan sesama perantau yang kebetulan mengenal satu keluarga yang semarga dengan si gadis kecil ini. Lalu temannya itu memperkenalkan sahabat kecilnya kepada keluarga tersebut. Sang bapak dengan sangat senang menyambut, bahkan memintanya untuk tinggal bersama mereka. Lalu si gadis kecil itu karena penasaran ia bertanya kepada ibu dan bapak, mengapa mereka begitu menyambutnya dengan antusias dan sangat senang. Sang bapak dengan santai menjawab, karena kita ada ikatan darah sayang, satu marga. Nah, ini contoh dari sekian banyak hubungan yang terjalin karena ada sesuatu yang disebut sebagai ikatan. Sesuatu itu mempunyai nilai, mempunyai kekuatan, mempunyai arti dari sekedar ikatan. Misalnya, sepasang kekasih yang kemudian memutuskan untuk menikah, lalu mereka diikat oleh ikatan pernikahan dan ikatan cinta. Satu keluarga mempunyai ikatan yang namanya ikatan keluarga, ikatan sedarah. Orang-orang dalam satu suku mempunyai ikatan yang namanya ikatan suku, ikatan rasa. Tetapi juga orang-orang yang membuat perjanjian-perjanjian tertentu mempunyai satu ikatan yang namanya ikatan perjanjian dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan ini Rasul Paulus memberikan satu kekuatan untuk memberitahukan kepada kita tentang ikatan yang membuat kita menjadi satu, yaitu ikatan di dalam Yesus Kristus yang adalah satu. Ikatan itu dikerjakan atau terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, inilah ikatan ilahi, ikatan dengan kekuatan supranatural yang sangat tinggi, yang melampaui segala macam alasan, segala bentuk ikatan di semesta ini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, begitu Rasul Paulus menulis. Dan segala anggota itu sekalipun banyak, mereka merupakan satu tubuh. Kenapa? Karena mereka punya satu kepala yang mengikat mereka, yang namanya Kristus, Juru Selamat, yaitu Yesus yang masing-masing mereka percayai. Nah, inilah kekuatan yang luar biasa, kekuatan ilahi itu. Sebab dalam satu roh
kita semua. Rasul Paulus katakan baik orang Yahudi maupun orang Yunani dalam konteks hidup orang-orang di Korintus yang kepada mereka Rasul Paulus memberi nasihat ini. Karena orang Yahudi dan orang Yunani saling bertentangan dalam tradisi mereka, dalam keyakinan asal mereka. Orang Yahudi adalah orang-orang yang percaya kepada Allah Israel dengan keyakinan mereka, dan orang-orang Yunani adalah orang-orang yang percaya kepada dewa-dewi. Tetapi ketika mereka memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus dan membentuk satu jemaat, Rasul Paulus mengingatkan mereka, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Demikian juga ia katakan baik budak maupun orang merdeka. Sebab di dalam jemaat itu bukan hanya saja para pemilik ladang, bukan hanya saja tuan-tuan pemilik perusahaan, tetapi juga ada hamba-hamba mereka, budak-budak mereka, pekerja-pekerja mereka. Karena itu Rasul Paulus mau memberitahukan bahwa di dalam persekutuan dengan Kristus yang membentuk jemaat itu, orang yang merupakan tuan atau sang pemilik perusahaan, sang pemilik ladang, kekayaan yang mempekerjakan orang-orang yang lain, mereka itu sama. Kenapa? Karena pengikat mereka di dalam Kristus itu adalah roh. Sehingga ia katakan, semuanya telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, perhatikan bagian ini. Mengapa kekuatan pengikat orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah kekuatan ilahi? Karena dikerjakan dalam kuasa Roh Kudus melalui pembaptisan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kata-kata Rasul Paulus ini, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, jika kita pakai, kita ambil ke dalam konteks kita di Indonesia atau Papua, bisa kita katakan seperti begini. Di dalam gereja, di dalam jemaat, di dalam persekutuan orang-orang yang percaya, baik orang-orang Sumatera, orang Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Timur Timur, NTT, maupun Papua, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus diikat dalam satu ikatan ilahi yang maha tinggi, yaitu ikatan kekuatan Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Demikian juga baik orang-orang yang punya banyak uang, orang-orang yang kita sebut kaya raya, maupun orang-orang yang tidak punya apa-apa atau yang mungkin kita bisa umpamakan seperti orang-orang yang hidup terlunta-lunta, orang-orang yang hidup di jalanan, pemulung-pemulung, orang-orang yang miskin papa. Kita semua punya satu ikatan yang sama. Itu ia umpamakan dengan kata-kata baik budak maupun orang merdeka. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, tidak ada yang lebih mulia daripada saling menghargai. Tidak ada yang lebih hebat, terhormat daripada saling menghormati dan saling menerima. Karena status sosial kita tidak lebih tinggi daripada yang membuat kita menjadi satu atau yang mengikat kita menjadi satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala itu. Nah, jadi kalau seorang mengaku bahwa ia percaya kepada Kristus, tetapi tidak menghargai orang lain hanya karena mereka berbeda suku, maka orang itu sebenarnya adalah penipu. Atau kalau ada seseorang yang mengakui bahwa ia adalah orang percaya kepada Kristus, tetapi memandang rendah orang lain, membuli,
menghina sesamanya seiman di dalam gereja, di dalam persekutuan orang-orang percaya seiman, di dalam jemaat, karena mereka berbeda secara status ekonomi, mereka berbeda dengan warna kulit, maka sebenarnya orang-orang seperti ini tidak menghargai tanda ikatan sebagai sesama orang seiman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mencontohkan suami istri yang punya kekuatan ikatan, yaitu pernikahan, maka ketika mereka tidak saling menghargai, ketika mereka tidak saling menghormati, maka orang akan katakan mereka tidak menghargai ikatan pernikahan mereka. Mereka tidak setia terhadap ikatan pernikahan mereka. Demikian halnya sesama kita orang seiman di dalam persekutuan, di dalam gereja, di dalam jemaat. Jika kita tidak saling menghargai, jika kita tidak saling menghormati, maka sesungguhnya kita tidak menghargai sang pengikat kita, yaitu Yesus Kristus. Karena itulah dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, diberi nasihat. Karena itu, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kiranya kita diberi kemampuan untuk menghargai sesama manusia kita, terutama sesama kita di dalam persekutuan gereja, jemaat, sesama orang seiman kita. Karena dengan cara itu kita menjunjung tinggi ikatan kita, yaitu Kristus Yesus, sang pengikat kita, ikatan ilahi yang maha tinggi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, kami diberi nasihat, kami diberi kekuatan dan pengertian-pengertian baru, supaya kami menghargai sesama kami dalam perbedaan-perbedaan kami. Sebab Yesus Kristus sang pengikat kami dalam kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi tanda ikatan ilahi yang maha tinggi dari seluruh alasan pengikat dari perbedaan-perbedaan di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.